السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya, juga sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menyerap berbagai pelajaran dan hikmah dari apa yang akan kita sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kisah dalam Al-Quran, di mana pada kesempatan lalu kita sudah buka pembicaraan tentang Nabiullah Zakaria, di mana sudah saya sampaikan bahwasanya kisah ini mutadakhilah, kisah ini beruntun dan saling bersinggungan. Ketika disebut Zakaria, kita akan menyebut pula Yahya sebagai putranya, kemudian Maryam sebagai keponakan istrinya, kemudian putra Maryam nantinya yaitu Isa alaihimussalam, di mana Zakaria sudah kita mulai pembicaraannya kemarin. Kemudian saat ini kita akan mulai juga berbicara tentang Maryam alaihissalam. Pada kesempatan lalu telah saya sampaikan juga bahwasanya Nabi Zakaria dengan Imran itu masuk ke dalam satu keluarga atau menikahi kakak adik, dan qaddarallah wa ma syaa fa'al, kedua pasangan ini sama-sama telatnya punya anak, sama-sama telatnya. Imran dengan istrinya 30 tahun menunggu momongan. Ada di sini 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun yang paling lama yang pernah saya dengar. 17 tahun kemudian baru punya anak. Ini 30 tahun. Kemudian Zakaria lebih lama lagi. Maryam, ibunda Maryam mengandungnya, dan kedua keluarga ini dikenal sangat taat beribadah, ya, sangat religius, sangat agamis, ya, termasuk dalam membersihkan ataupun menyiapkan peribadatan di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu dikatakan suatu ketika ibunda Maryam alaihissalam
sedang pulang atau menuju dari Baitul Maqdis atau hendak menuju ke Baitul Maqdis, dia melihat seekor burung induknya sedang memberi makan anaknya. Kemudian dia tertegun melihat pemandangan itu, lalu terbesit di hatinya, andai Allah memberikan aku anak, niscaya aku akan menjadikannya sebagai hamba yang full untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan aku sibukkan dengan dunia, akan aku cukupi kebutuhannya. Dan kemudian dia pulang ke rumahnya. Tidak lama, subhanallah, artinya tadinya Hanna itu bernazar kepada Allah, sebagaimana nanti pada ayat disebutkan. Setelah itu, setelah pulang, ternyata beberapa hari setelah kejadian dia merasa ada perubahan pada dirinya, yaitu hamil, yaitu telat datang bulan, kemudian berbagai tanda-tanda kehamilan. Subhanallah, atas takdir dari Allah, baru beberapa bulan suaminya meninggal. La haula wala quwwata illa billah. Suaminya meninggal. Lalu kejadian tadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Imran ya, ayat 35 dan seterusnya. Ketika Allah mengatakan idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika dia betul-betul hamil, dia memegang perutnya, kemudian mengatakan, ya Allah, aku nazarkan yang ada dalam perutku ini untuk menjadi hambamu yang penuh beribadah kepadamu, berkhidmah kepada Masjidil Aqsa dan tidak disibukkan oleh dunia. Dan aku berharap engkau berikan anak laki-laki, karena anak laki-laki tentunya yang lebih pas untuk menjaga ke masjid ya. Tidak ada halangan ya, tidak ada lain-lain sebagaimana yang terjadi pada wanita, dan laki-laki lebih kuat untuk itu. Juga tidak ada gangguan kalaupun ada yang usil. Maka dengan pertimbangan seperti itu, sang ibunda Maryam meminta laki-laki. Ternyata Allah berkehendak lain. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ketika ibunda Maryam alaihissalam melahirkannya, ternyata ya Allah, kok perempuan? Kata ibunda Maryam, kok perempuan? Sedang Allah Maha tahu mau ngasih laki atau perempuan, ya kan? Tapi laki-laki tidak sama dengan perempuan dalam kekhususannya. Alhasil ibunda Maryam pun menerima takdir Allah dan langsung dia berikan nama wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Satu-satunya nama perempuan yang disebutkan
secara sharih, secara langsung tunjuk hidung itu Maryam dalam Al-Quran. Tidak ada. Istri Fir'aun, ibundanya Imra'atu Imran. Kemudian Ummu Musa, ibunda Musa, tidak disebut namanya. Tapi Maryam Allah sebut secara khusus. Satu-satunya wanita. Mudah-mudahan yang di belakang itu ada yang namanya Maryam. Nah, baik. Adapun laki-laki tentunya Allah sebut namanya Zaid radhiyallahu anhu. Allah sebut juga nama para nabinya, tentunya selain nabi, Luqman misalnya, Dzulqarnain, kaum Tubba, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nama laki-laki selain nabi dan rasul, tapi yang namanya wanita sekali lagi satu-satunya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah Maryam. Nah, ini yang melahirkan Maryam itu siapa namanya? Ibunya Hanna namanya, atau Hinna. Ada yang mengatakan Hinna, ada yang mengatakan Hanna. Oh gitu. Salah ngomong. Keceplosan berarti. Ya. Setelah itu, ya, Maryam, Hanna ibunda Maryam pun meminta perlindungan kepada Allah untuk anaknya yang baru lahir ini dan juga turunannya. Subhanallah. Padahal belum tahu artinya apa yang Allah rencanakan untuk Maryam ini yang akan melahirkan tanpa suami. Tapi sudah didoakan oleh ibunya Hanna agar Allah menjaga putrinya Maryam dan juga anak turunannya. Subhanallah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Kemudian wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah pun menerima permintaan doa daripada Hanna ibunda Maryam dan menumbuhkan Maryam dalam lingkungan yang sangat kondusif untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Maryam lahir sebagai anak yatim, ya, dan ayahnya dikenal sebagai orang yang soleh, maka berebutan orang yang mau menjadi orang tua asuh, berebutan, termasuk Zakaria alaihissalam. Maka untuk memenangkan, bukan sayembara, bukan perlombaan, tapi juga kepatutan dan kepantasan, maka diadakanlah undian. Diadakanlah undian seperti arisan yang keluar Zakaria. Tak terima orang-orang. Oh, bisa ini Bani Israel. Bani Israel akhirnya diundi dengan cara yang lain, dengan pena yang ditulis oleh Nabi Zakaria dan orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa saat itu. Kemudian juga ternyata penanya Nabi Zakaria yang kemudian pergi keluar lingkungan masjid pakai busur anak panah, kembali namanya Nabi Zakaria yang keluar. Dan memang secara kekerabatan yang terdekat kepada Maryam adalah Nabi Zakaria sebagai istri dari bibinya, suami, nanti keliru lagi, suami daripada bibinya. Maka wa kaffalaha Zakaria, Al-Quran langsung memangkas kisah ini, ya, langsung. Kemudian Zakaria menjadi orang tua asuh Maryam. Tumbuhlah sekali lagi Maryam menjadi, ya, anak yang soleha, anak yang taat,
dan disiapkan tempat khusus yang disebut sebagai mihrab, ya, sebagai mihrab yang khusus, yaitu terjaga ataupun tertutup, terhindar dari fitnah, ya. Dan yang bisa masuk hanya orang-orang dekat, termasuk yaitu pamannya atau suami dari bibinya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria hendak memberikan hidangan kepada Maryam di mihrabnya, ya, dia mendapati Maryam sudah, ya, ada hidangan di tempat atau di mihrabnya itu tadi, sudah siap dengan buah-buahannya, makanan dan buah-buahannya. Lebih menganehkan lagi atau mengherankan lagi bahwasanya ketika musim dingin, yang ada dihidangkan untuk Maryam itu buah-buahan musim panas, sedangkan ketika datang musim panas, yang ada di hidangan Maryam buah-buahan musim dingin. Kemudian disinilah Nabi Zakaria mendapat ilham ketika menanyakan kepada Maryam, qala ya Maryamu anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan ya Maryam, engkau tidak keluar dari masjid, ya kan? Kemudian tiba-tiba datang buah-buahan yang aneh. Saat itu tidak ada ekspor impor, Pak, ya, tidak ada ekspor impor. Dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan ini dari sisi Allah. Allah yang mendatangkan sebagai, ya, bentuk kemudahan yang tentunya dengan istilah kita adalah karomah, peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang selain Nabi dan Rasul. Karomah untuk Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah lah yang memberi, ya, hambanya rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Kemudian setelah mendapat jawaban Maryam, inilah Nabi Zakaria mendapat ilham kalau Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan kepada Maryam buah-buahan yang beraneka ragam, bahkan menyelisihi waktu, bukankah juga Allah Maha Kuasa untuk memberikan kepadaku anak turunan yang juga menyelisihi waktu, aku sudah uzur, sudah tua, sudah sepuh. Kemudian istriku juga seorang yang mandul. Pada saat itu Nabi Zakaria belum dikasih anak. Maka justru itulah yang lebih memotivasi Nabi Zakaria untuk terus meminta kepada Allah, bermunajat agar diberikan keturunan. Makanya kemudian pada ayat berikutnya Allah nyatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di saat itulah Nabi Zakaria lalu menengadahkan tangannya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak turunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini juga bisa dijadikan doa bagi mereka yang barangkali ditunda oleh Allah pemberian keturunannya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau pada surah Maryam kemarin, ya, doanya Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin.
Doa yang kemarin yang di surah Maryam. Tapi pada surah Al-Imran ini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Langsung di sini, yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Di sini Allah langsung memberikan kabar gembira kepada Zakaria alaihi salam dengan sapaan malaikat, sedang Zakaria masih bermunajat, berdiri bermunajat, ya, kontan wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, dengan ungkapan yang demikian, sedang Zakaria maksudnya berdiri salat di mihrab. Bahwasanya wahai Zakaria, Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak bernama Yahya. Kalau pada surah Maryam kemarin disebutkan bahwasanya nama Yahya ini sebelum disandang oleh Nabi Yahya belum ada namanya di dunia, orang bernama Yahya. Kalau sekarang, masya Allah, ya, ada yang namanya Yahya di sini. Ya. Boleh menggantikan saya untuk berbicara tentang Nabi Yahya. Baik. Kemudian musaddiqan bi kalimatin minallah, sebagai pembenaran atas kalimat Allah Subhanahu wa taala, juga nantinya akan menjadi sayyid atau menjadi pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang baik sebagai pemimpin, menjadi rujukan bagi kaumnya. Kemudian wahasura, di sini juga di antara sifat Nabi Yahya adalah hasura. Apa makna hasura? Yaitu Nabi Yahya Allah takdirkan untuk menjauhi wanita, sehingga tidak ada syahwat di hatinya kepada lawan jenis, untuk hikmah yang Allah kehendaki tentunya, di antaranya untuk full beribadah kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya ketika masih kecil Nabi Yahya itu diajak bermain oleh teman sebayanya, diparani ke rumah, main yuk kalau dengan bahasa kita. Kemudian Nabi Yahya yang memang Allah istimewakan sejak sabiyya, sejak masa kanak-kanaknya sudah diberikan hikmah, sudah diberikan ilmu. Jawabannya juga bukan jawaban anak-anak. Yahya menjawab, bukan untuk ini aku diciptakan. Allah, bermain-main, bukan untuk ini aku diciptakan. Jawaban Yahya sedang beliau alaihissalam masih kecil. Nah, wa nabiyyan minas salihin, dan juga sebagai nabi yang saleh. Nabi Zakaria pun tidak serta-merta percaya, dalam artian ada keraguan, dan keraguan yang manusiawi. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir
Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya Rabb, bagaimana saya mau punya anak sedangkan saya sendiri sudah tua dan istri saya mandul? Begitulah kata malaikat ketika Allah berkehendak, dia berbuat apa saja. Qala rabbi ij'al li ayah. Kalau begitu untuk meyakinkan aku, kasih aku tanda sebagai penguat bahwasanya ini betul-betul firman-Mu, betul-betul berita gembira darimu. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya betulnya berita ini, engkau tidak bisa berbicara selama 3 hari sedang engkau hanya memakai isyarat. Padahal sehat walafiat, tahu-tahu tidak keluar suara. Ya. Nabi Zakaria sehat walafiat, tahu-tahu 3 hari itu tidak bisa berbicara kecuali dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah Rabbmu dengan sebutan yang banyak dan sucikan ia di pagi dan petang. Kita selesaikan ini ayat sampai di sini sama atau kurang lebih dengan ayat yang kemarin. Sekarang Allah membuka pembicaraan pada surah Al-Imran ini dengan Maryam, karena tadi sudah dibuka pembicaraan juga tentang Maryam. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ketika malaikat juga mengatakan kepada Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan juga menyeleksimu dari sekian banyak wanita dunia. Dan benarlah ayat ini ditopang pula oleh sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya nisaul alamina arba'. Wanita kelas dunia itu 4. Wanita solehah maksudnya. Wanita solehah kelas dunia itu 4. Istrinya Fir'aun, Asia, kemudian ini Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Asia yang pertama. Asia istri Fir'aun, kemudian Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Nah, mereka itulah wanita-wanita yang memang Allah pilih, Allah pilih sebagai wanita-wanita yang mewakili wanita-wanita dunia dalam kesolehan. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kembalilah engkau kepada Rabbmu, yaitu jadilah wanita yang qanitah, yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu banyak bertobat dan bersujud, serta rukuklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini tentunya Maryam tumbuh sekali lagi menjadi gadis cilik. Ketika umur 13 tahun, dalam riwayat disebutkan umur 13 tahun berarti kelas 1 atau 2 SMP ya. Tapi di masa itu bahkan lebih
detailnya lagi bahwasanya Maryam baru 2 kali haid. Kemudian datang Jibril untuk meniupkan ruh dan memberikan kabar bahwasanya dia akan menjadi seorang ibu. Allah, anak umur segitu. Kayak kita lihat di sini pada surah Maryam di mana Allah menyatakan pada ayat yang ke-16, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan ingatlah dalam Alkitab ketika Maryam memilih tempat yang jauh, pergi meninggalkan keluarganya menuju ke arah timur, dalam rangka apa? Menghindari fitnah, menghindari omongan orang yang tidak akan percaya akan mukjizat Nabi yang tidak Allah berikan kepada sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum Nabi Isa adakah Nabi yang dilahirkan tanpa ayah? Tidak ada. Sesudahnya wajar juga, ada ayahnya, ada ibunya. Maka Maryam mencari jalan selamat, keluar meninggalkan keluarganya karena beban juga. Ayahnya dikenal orang yang soleh, ibunya dikenal orang yang soleha, makanya nanti akan menjadi juga bahan olok-olok dari orang-orang ketika Maryam datang membawa momongan. Kau belum nikah, kau masih cilik, kau sudah. Baik. Di sini fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Ternyata tadi tempat yang disediakan itu adalah tempat khusus untuk Maryam. Setelah lama tinggal di tempat khusus tadi, datanglah malaikat menyerupai manusia, laki-laki asing. Di sini secara detail Allah ceritakan kejadiannya ketika Allah mengutus malaikatnya untuk menemui Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Bagaimana kagetnya kalau kita sendirian di kamar, kemudian tahu-tahu ada adik atau kakak kita dari belakang, kita akan kaget setengah mati. Lalu bagaimana dengan seorang gadis, wanita gadis, tahu-tahu ada laki-laki asing di kamarnya, bisa semaput, ya kan? Maka Maryam langsung dengan keimanannya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah dari kejahatanmu jika engkau takut kepada Allah, jika engkau orang yang bertakwa. Maka si malaikat yang sudah menyerupai manusia tadi menjawab, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya.
Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Rabbmu untuk menganugerahkan kepadamu seorang anak yang suci. Dikatakan zakiyah, anak yang suci. Karena apa? Status Maryam yang gadis, ya kan? Makanya disebutkan sebagai anak yang suci, bukan anak haram, bukan dari bibit siapapun, akan tetapi bagian dari mukjizat yang sudah Allah tentukan, Dan hikmah juga di sini, malaikat memang Allah berikan kuasa ataupun kemampuan untuk merubah diri menjadi manusia, tapi tidak ada manusia yang bisa merubah dirinya menjadi wanita. Seandainya Allah beri kekuasaan itu, kemampuan itu, tentu ketika malaikat yang diutus untuk menemui Maryam akan merubah diri menjadi wanita agar tidak membuat Maryam ketakutan. Tapi karena kemampuannya memang sampai di situ, makanya kemudian ya sudah menjelma menjadi laki-laki. Itu pertama. Yang kedua, memang Allah patenkan malaikat itu ketika menyamar menjadi manusia itu harus laki-laki untuk menampik atau menafikan anggapan atau tuduhan orang-orang musyrik, sebagian orang-orang musyrik dahulunya, bahwasanya malaikat itu putri-putri Allah, anak-anak perempuan Allah. Dan ternyata mereka bukan perempuan. Makanya Allah takdirkan demikian. Setelah mendapat penjelasan singkat dari malaikat ini, Maryam juga kaget karena tidak ada bayangan, bukan rekayasa kejadian ini, bukan sesuatu yang direncanakan, bukan juga mungkin pernah datang dalam mimpi, tidak, tetapi mendadak. Maka dari itu Maryam balik menyanggah, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya, kata Maryam. Bagaimana aku bakal punya anak, punya baby, punya bayi? Bagaimana aku mau punya bayi sedang aku belum pernah disentuh oleh laki-laki, oleh manusia? Aku juga bukan wanita gampangan, tidak ketemu laki-laki. Dari mana mau datang bayi? Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiya. Malaikat kemudian menenangkan Maryam, begitulah keputusan Rabbmu, dan itu sesuatu yang mudah bagi Allah untuk menjadikannya, kejadian ini sebagai ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai mukjizat bagi manusia dan rahmat dari sisinya. Sedang ini adalah perkara yang sudah selesai, ditok palu sudah dari atas 7 lapis langit, sudah tok. Bakal terjadi. Makanya kemudian sekali lagi dengan kata-katanya ini malaikat menenangkan Maryam dalam menerima amanah, menerima peristiwa luar biasa ini yang sekali lagi hanya dialami oleh Maryam. Tidak ada Maryam jilid 2, 3 dipastikan palsu. Ya, naudzubillah kalau ada. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Baik, waktu juga yang membatasi kita, saya kira
Sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kesempatan untuk melanjutkannya sehingga lebih banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Maryam ini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.